Pemirsa, salah satu buron kasus pembunuhan Vina bernama Peggy sudah ditangkap. Namun publik masih belum yakin bahwa yang ditangkap merupakan salah satu pelaku yang sesungguhnya. Lalu akankah kasus ini dibuka seterang-terangnya? Inilah Top Review. Pada hari Rabu siang, kabar penangkapan salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki datang dari Polda Jawa Barat. DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Tidak disebut secara rinci lokasi penangkapan Peggy. Selama ini, Peggy menjadi satu dari 3 DPO kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada Agustus 2016 silam. Dalam kasus ini ada 11 pelaku dan 8 sudah dipidana. Sedangkan 3 orang masih DPO, salah satunya Peggy alias Perong. Kabar penangkapan Peggy dibenarkan kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea. Hotman mengapresiasi kinerja penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap salah satu DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong. 1 DPO telah tertangkap. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Publik pun penasaran seperti apa sosok Peggy alias Perong. Namun Polda Jawa Barat tidak menampilkan sosok Peggy dalam ekspos. Sementara itu foto Peggy justru beredar di media sosial. Di kalangan warganet muncul keraguan apakah Peggy yang ditangkap merupakan sosok pelaku yang sesungguhnya. Bahkan kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, yang sebelumnya yakin itu sosok DPO Peggy, mengaku menerima banyak pertanyaan warganet soal keaslian Peggy alias Perong dan meminta agar Polda menggelar konferensi pers dengan menampilkan DPO yang dimaksud. Belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Perong atau apa. Banyak yang berpertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Perong. Lalu seperti apa kesaksian keluarga Peggy? Ibu kandung Peggy mengungkapkan pada 2016 pasca kejadian polisi pernah menggeledah rumahnya. Namun ketika itu Peggy tidak di rumah, tapi berada di Bandung menjadi pekerja bangunan bersama ayahnya. Pada tahun 2016, apakah pihak kepolisian sempat menemui Anda? Ya, pernah menggeledah rumah saya. Apa saja keterangan yang digali oleh pihak kepolisian dari Anda dan juga pihak keluarga Ibu? Ya macam-macam lah. Katanya Peggy ikut dalam andil pembunuhan, Peggy punya hutang, segala macam lah ditanyain. Kan saya nggak ngerti ya, jadi saya nggak tahu Pak, saya nggak ngerti gitu aja. Apakah Peggy dan Vina pernah menjalin hubungan dekat Ibu? Kenal juga enggak. Pada tanggal 27 Agustus 2016 malam, saat itu Peggy ada di mana Bu? Saat waktu kejadian itu Peggy udah ada di Bandung selama 3 bulan, nggak pernah pulang. Tidak berada di rumah ya Ibu? Bapaknya. Apakah Peggy punya motor pada saat itu Ibu? Waktu kejadian masih ada Peggy punya motor smash. Tapi dalam saat ini motornya ada di mana Ibu? Mau dibetulin, uangnya belum ada, jadi ya di rumah lah disimpan. Baik. Ya terus ada penggerebekan itu motornya dibawa sama polisi. Terus motor adik saya juga dipinjem, katanya buat ngetep. Ya udah kan saya kasihin kuncinya. Motor adik saya juga dibawa, langsung dimasukin mobil, dibawa lah ke Polres. Sampai sekarang belum kembali. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mempertanyakan mengapa polisi tidak menangkap Peggy di Bandung ketika itu. Baru kemudian setelah ramai 8 tahun kemudian Peggy ditangkap. Kenapa pada saat terjadinya penggerebekan di tahun 2016 itu kan Peggy tidak ada di tempat. Peggy tidak ada di tempat, Peggy sudah berada di Bandung bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian digerebek dan motornya dibawa. Kalau memang Peggy itu adalah, polisi itu yakin Peggy itu sebagai Egy yang dikatakan membunuh Vina dan Eki, kenapa pada saat tahun 2015 tidak langsung diproses? Karena kan Ibu Kartini pun mengatakan bahwa Peggy tidak ada di tempat, Peggy sedang bekerja di Bandung. Kan polisi juga mungkin bisa mengejar ke Bandung dan saat itu juga bisa dilakukan penangkapan terhadap Peggy. Tapi kok kenapa tertunda sampai 8 tahun?
Soal status tersangka Peggy, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menganjurkan pihak kuasa hukum untuk menempuh pra-peradilan jika merasa penetapan tersangka itu tidak tepat. Yang pertama tentunya kami akan juga mempertanyakan masalah barang bukti ya, motor itu barangnya ada di mana, apakah proses penyitaannya sudah sesuai prosedur, ini menjadi penting sehingga keluarga nanti dapat kejelasan status barang itu karena sudah 8 tahun ya, dan kondisinya tentunya kalau di gudang ya tidak terawat pasti kondisinya lebih parah lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut kami dari pihak keluarga karena sudah didampingi penasihat hukum, seandainya merasa bahwa penetapan tersangka tidak tepat, ini bisa menempuh upaya hukum pra-peradilan. Sehingga nanti diuji di pengadilan. Mana 2 alat bukti untuk dasar penetapan tersangka. Nah, kalau sudah diuji secara hukum kan ini terbuka untuk umum, sehingga nanti publik juga bisa mengikuti bagaimana hasilnya, bagaimana keputusan hakim, biarlah nanti secara transparan proses penyidikan ini berjalan. Dan kami berharap belajar dari kasus penanganan di awal kasus ini, saya yakin tim penyidik sekarang lebih cermat dan lebih hati-hati. Karena belajar dari penanganan yang pertama yang ada celah-celah kelemahan dan sebagainya. Jadi kami akan kawal ini kasus terus Bu, jadi nggak usah khawatir. Kami akan lakukan supervisi untuk memastikan penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut jika kali ini polisi salah mentersangkakan orang, maka akibatnya akan serius. Kalau sampai polisi salah dalam rangka menangkap, mentersangkakan orang, itu saya kira kiamat bagi polisi itu. Ya, ada kasus yang atensi seperti ini, lalu kemudian polisi salah, maka kemudian lalu itu saya kira berat sekali bagi kepolisian untuk menanggung damage-nya. Gitu. Tapi di pihak lain, kalau melihat dari betapa kepolisian nampaknya firm ya, langsung mentersangkakan, langsung menangkap, itu kan berarti kepolisian punya satu keyakinan ya, dengan alat bukti yang jelas kuat mengarah padanya. Apa peran dari Peggy? Saya kira untuk sementara kita ikuti dulu apa kata kepolisian sebelum kemudian nanti faktanya dibuka dan dari situ kita bisa menilai memboboti ya peran yang bersangkutan dalam kasus ini jika memang ada. Demikian. Tak pelak, kasus pembunuhan Vina dan Eki saat ini menjadi kasus yang pelik, sekaligus membangkitkan rasa penasaran publik. Pada saat yang sama, kasus ini juga menjadi pertaruhan kredibilitas Polri. Apakah kasus ini akan dibuka seterang-terangnya? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.